Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok Hari Ini. Depok Hari Ini kita bersama anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKB Dapil Cipayung, Mas Siswanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rodi. Sehat? Alhamdulillah. Tribuners, ini suatu yang istimewa nih, kita bisa bincang-bincang dengan Mas Sis. Mas Sis, kalau orang dengar Mas Sis itu kayaknya pemain film dulu. Mas Sis SNS. Tapi ini beda, Tribuners. Jadi istimewanya adalah beliau berlatar belakang seorang jurnalis. Nah, kita tanya-tanya nih, kenapa sih lebih memilih menjadi anggota dewan daripada seorang jurnalis? Mas, kita tanya dulu ya nih, asal-usulnya gimana nih? Mas Sis itu aslinya dari mana ya? Saya lahir di kota kecil di pinggiran Surabaya, Sidoarjo, tanggal 2 bulannya September 1981. Sidoarjo ini ya salah satu kota pinggiran ibu kotanya Jawa Timur. Iya. Sidoarjo. Sidoarjo. Ya. Tahunnya nggak disebutin nih. Tahun 1881 saya. Oh ya, 1881 berarti usianya 40-an ya? 4. Oh, masih muda lah. Sama kayak saya, masih muda. Mas Sis. Iya, ya. Dulu orang tuanya apa pekerjaannya? Saya ini dilahirkan dari rahim orang tua yang tidak bergelimbangan harta ya, karena bapak ibu saya itu penjual tempe, tahu tempe ya? Oh, tahu. Yang buat mendoan itu. Oh, tempe mendoan. Tempe, iya. Tempe diproduksi di Sidoarjo, kemudian dijualnya di Surabaya. Jauh amat. Jauh, memang gitu. Nah itu yang membuat kesimpulan saya bahwa orang tua saya itu pekerja keras. Iya. Menjual tempe, berangkat jam 12 malam, kemudian pagi hari pulang ke rumah, produksi tempe lagi, istirahatnya sebentar, ke pasar lagi dan sebagainya. Dan seterusnya begitu, Ibu kemarin tuh. Itu orang tua anaknya berapa? Saya 5 bersaudara. Saya itu anak yang kedua, setelah kakak, kemudian saya, kemudian ada 3 adik saya. Jadi dan saya begini-begini paling ganteng. Karena sendiri. laki sendiri. Kakak saya cewek, kemudian ketiga adik saya cewek juga. Jadi Tribuners, dari 5 bersaudara, dan kakak adiknya itu disekolahkan melalui jualan tempe mendoan. Betul? Betul. Produksi tempe ya. Produksi tempe ya. Itu dari bikin tempenya nggak? Beli tempenya sendiri kan? Produksi sendiri. Oh, tempe produksi sendiri? Produksi sendiri, Bapak Ibu itu. Salah satu masyarakat di Sidoarjo yang pandai memproduksi tempe. Oke. Jadi memang perjuangannya sangat keras nih, orang tua. Bisa disimpulkan ya itu ya, betapa kerja kerasnya orang tua itu. Jadi SD, SMP, SMA itu di Sidoarjo? Saya karena lingkungan saya di Sidoarjo itu lingkungan Nahdliyin atau NU. Yeah. Saya disekolahkan tingkat dasar itu di Madrasah Ibtidaiyah atau MI ya, MI. Karena di situ lingkungannya NU, maka nama MI-nya adalah Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama, MINU. Kemudian lanjut di SMP karena waktu itu saya ingin masuk sekolah negeri, nggak diterima, nilainya kurang bagus, maka saya sekolah SMP yang dekat rumah waktu itu. Nah, lembaga pendidikan SMP-nya itu pun dari NU, namanya Avicenna. Avicenna. Ya, Avicenna. Setelah lulus SMP, saya dijauhkan dari orang tua itu, taruh di pesantren. Taruh di pesantren di Singosari, Kabupaten Malang. Pesantren yang dulu sering kali dikunjungi oleh almarhum Gus Dur. Romo Kiai Manan, nama pesantrennya Nurul Huda. Nurul Huda. Pesantren Quran, ya lagi-lagi begini-begini itu
Tahfiz. kandidat tanfidz dulu itu. Wah. Kandidat tanfidz, 30 penghafal juz. Al-Quran. Ya, kalau yang lain lulusan pesantren itu 30 juz hafal, saya hanya juz 30. Bisa Karena aja. gini Bang Doni, karena di pesantren itu saya nggak sampai tuntas, nggak sampai 3 tahun menyelesaikan SMA di pesantren itu. Saya kelas 2 SMA ini kemudian harus balik ke Sidoarjo untuk menyelesaikan sekolah SMA-nya itu. Dari pesantren berarti ke SMA. Ke SMA. Nah, 1 tahun kembali ke Sidoarjo, kemudian ke Malang untuk kuliah. Oke. Ya. Berarti universitas Universitas kecil, Universitas Widyagama Malang namanya. Tapi karena berdekatan dengan universitas yang bonafit di situ, Brawijaya, Universitas Brawijaya, maka kita di lingkungan teman-teman Brawijaya ikut pinter jadinya. Ikut pinter. Mungkin itu kali ya yang membuat Masis menjadi jurnalis. Ya, saya kuliah di Malang di Universitas Widyagama itu sampai dengan, maksudnya intensif ya, duduk di bangku kuliah itu sampai dengan semester 6, berarti kan 3 tahun. 3 tahun. Saya masuk kuliah itu tahun 2000. Jurusan komunikasi ya? Oh bukan, hukum. Oh, jurusan hukum. Hukum. Masuk tahun 2003 berarti itu saya diminta untuk menjadi reporter Jawa Pos Radar Malang waktu itu. Oh. Karena dari semester 4 saya itu belajar menulis artikel. Oh gitu. Nah, ini dilatar belakangi karena semakin seretnya kiriman dari orang tua. Mandiri. Akhirnya mandiri. Iya. Saya belajar nulis artikel karena setiap artikel yang kita bikin dengan menyantumkan universitas kita, kemudian dimuat di media lokal waktu itu Radar Malang, kemudian Malang Pos, dan Jawa Pos ya, Jawa Pos, kemudian Kompas kalau artikelnya bagus, itu dapat reward dari kampus. Saat itu satu artikel dibayarkan 75.000. Oh, gede lah. 75.000 tahun 2002 ya, tahun 2002 itu. Kemudian kalau masih ingat saya itu pernah tayang di kolom artikelnya Kompas regional Jawa Timur pada waktu itu, saya mendapat dari Kompas 250.000, dari kampus dapat 100.000. Karena skala regional, provinsi begitu kan. Jadi masih zaman cetak. Ya. Nah, 2023 itu saya baru tahu kalau ada senior yang menjadi general manager di Jawa Pos Radar Malang. Saat itu artikel saya, menurut informasi teman-teman yang satu kosan itu tulisanmu keluar di Jawa Pos. Nah, untuk mengambil uang insentif reward dari kampus itu kan butuh clipping itu. Butuh clipping. Tanggal berapa? Hari apa? Nah, saya harus mencari ke kantor Jawa Pos Radar Malang untuk supaya dapat clippingannya itu. Biasa pemburu dolar kan, pemburu dolar. Ketemulah senior. Ketemu senior, nyari apa? Tulisan saya keluar, Mas, saya butuh clippingannya. Emang bisa nulis? Bisa. Coba liputan bisa nggak? No. Saya pikir-pikir lagi, gajinya berapa? Nah, Jawa Pos ini kan memang agak irit ya dalam memberikan gaji. Tapi pada waktu itu saya berpikirnya bukan gaji. Kalau saya bisa nulis artikel, opini, apakah bisa saya nulis berita yang faktual, news begitu kan? Akhirnya saya terima lamaran itu. Tantangan ya, bukan lamaran, tantangan dari senior itu. Bisa lah, saya nulis artikel aja bisa, sering dimuat Jawa Pos, sering dimuat Malang Pos. Coba. Hari pertama liputan itu ada 4 berita, tidak satu pun yang dimuat oleh redaktur karena kacau tulisannya. Pengalaman itu. Saya semakin giat belajar untuk menulis berita itu karena saya sudah memutuskan bersungguh-sungguh ingin menjadi jurnalis. Waktu itu 2023 boleh saya sebutkan ini salary per bulannya? Boleh dong. Waktu itu saya dikasih salary 300. Meleset sedikit ya. Meleset sedikit. Kalau saya 400 dulu. Kalau di Jawa Pos ada tunjangan prestasi. Karena saya rekrutmen bukan rekrutmen yang biasa, tapi jalur pintas melalui senior tadi, tidak ada tunjangan prestasi pada waktu itu.
Ya itu tadi kembali pada semangat saya untuk menjadi jurnalis. Dari situ kemana tuh langkahnya? Ini masih kuliah ya, masih kuliah ya. Kuliah saya itu hampir keteteran tuh, kedodoran lah cara masuk kuliah karena harus benturan liputan dan sebagainya. Kemudian 2004 saya itu fokus kuliah meskipun sambil bekerja sebagai jurnalis. Saya tuntaskan kuliah saya itu sampai 2025. 2025 saya wisuda. 2025 kemarin? Maaf, 2005. Oh, 2005. Wisuda. Kemarin, sekarang 2025. Berarti kan 10 semester ya. Yeah. Saya itu 10 semester, kemudian dengan IPK yang tentunya under 3. Ya 2, lah, 2, sekian lah. Sekian, 2, sekian. 2005, kemudian saya sebentar di Malang, Indopos, Indopos yang masih satu grup dengan Jawa Pos ini, ada tragedi bedol desa. Bedol desa ini banyak reporter Indopos, bahkan sampai layout-layoutnya, awak redaksinya itu diboyong ke Sindo. Bedol desa itulah. Akhirnya Pak Dahlan Iskan waktu itu saya masih ingat, menyampaikan ke JM-JM seluruh radar di Indonesia ini untuk mengirimkan satu wartawan ke Indopos. Nah, dari belasan wartawan yang ada di Jawa Pos Radar Malang ini, tidak ada satupun yang mau. Selain senior, kemudian malas ke Jakarta dan sebagainya. Sementara saya baru berapa tahun itu? 3 tahun ya. 3 tahun di Radar Malang ini kemudian dibisikin sama senior tadi itu. Sudah, masih saja yang jalan. Saya dipanggilnya Mas. Masih saja yang berangkat ke Jakarta. Saya mikir, Jakarta ini ibu kota loh ya, dengan jangkauan wilayah, bukan ibu tiri tapi ya, wilayah yang luas, kemudian kompleksitas masalah sosialnya tinggi, bisa nggak saya itu? Saya kembali diyakinkan, 2 hari itu baru saya mengiyakan tawaran senior itu untuk berangkat ke Jakarta, untuk menerima tawaran Indopos itu. Ya, waktu berangkat dari Malang, saya berangkatnya dari Malang memang, tidak dari Sidoarjo. Karena sudah punya kos-kosan di Malang, saya berangkat ke Jakarta dari Malang. Dibantu sama senior tadi itu, sudah naik kereta saja, meskipun kereta ekonomi katanya, mata remaja waktu itu. Nanti saya yakin di usia di up 35, Mas Des kalau pulang ke Jawa Timur naik pesawat. Ini rayuan senior ini, rayuan maut ini, rayuan maut senior ini. Ada iming-iming. Saya berangkat ke Jakarta, sampai di Jakarta itu 2 minggu di Indopos, meskipun tercatat sebagai reporter ya, salah satu reporter Indopos, tapi 2 minggu saya itu hanya duduk di bangku, cuman ngelihat visi komputer yang ada di kantor itu. 2 minggu itu, karena tidak dapat desk, tidak dapat pos waktu itu. Akhirnya Pak Irwansyah Pak Irwan nanya ke saya, Mas, posnya di mana? Loh, saya ini sudah 2 minggu Pak, belum sekalipun liputan. Loh, kok bisa katanya? Posnya siapa yang kosong? Nggak ada yang kosong, penuh. Nggak ada yang kosong, penuh. Akhirnya ada satu yang ngalah itu. Sudah Pak, taruh aja di pos saya. Di rubrik namanya? Kalau Mas Doni tahu, rubrik Cinaton. Kan? Cinaton. Cinaton kan? Iya. Rumit lagi nih Cinaton ini. Orang dari kampung, kulitnya gelap gitu kan? Suruh ke kota. Suruh ke kota, liputannya komunitas Cina, bayangkan. Tapi bukan tulisan Cina kan? Bukan. Komunitas orang Cina ya. Ya karena sudah jadi tekad saya untuk bisa jadi jurnalis di Jakarta, meskipun saya muter glodok, saya puterin dan sebagainya, tidak menemukan angle news yang bagus. Akhirnya yang saya masukin pertama adalah kantor PT, Persatuan Tionghoa Indonesia Tionghoa ya. Persatuan Tionghoa Indonesia, PT yang ada di nggak jauh dari Glodok itu. Saya kenal dengan orang Jogja, orang Cina Jogja waktu itu, sehingga saya dibukakan banyak akses untuk sebagai bahan liputan. Berarti ini pionir dong? Ya,
Iya. Pionernya? Pionir untuk liputan komunitas Cina. Oh bukan, Rubrik itu udah lama sebetulnya. Oh, udah lama? Udah lama. Ada wartawannya namanya Sicilia waktu itu. Dan memang etnisnya etnis Cina, Tionghoa dia. Nah, satu-satunya wartawan Rubrik itu yang kulitnya hitam saya. Tapi ya beruntung ketemu dengan Ketua PT itu, saya difasilitasi banyak ya, difasilitasi banyak untuk liputan ke sana itu pengusaha elektronik. Oh, di sana itu ngurusin anak yatimnya orang-orang Tionghoa misalkan. Begitu. Wah, seru dong ya. Seru. Lebih seru ini kayaknya Manis nih. Itu Mas Doni cuman bertahan 2 minggu. Iya. 2 minggu di Cinaton, kemudian nggak lama saya itu diperintah untuk ke Banten, ke Serang. Oh. Untuk memperkuat biro Indopos yang ada di Serang. Oh, waktu gitu. itu di Serang saya liputan di Cilegon, Kabupaten Serang, belum ada kota waktu itu. Kabupaten Serang 2 itu, tapi cukup melelahkan karena luas kan jangkauannya itu, ke Cilegon, Serang, Cilegon, Serang. Jadi Tribuners, Mas Siswanto ini memang hidupnya udah penuh tantangan. Daerah baru, tapi daerah baru yang bisa dilahap nih oleh Mas Siswanto. Terbukti sampai sekarang. Nah, cerita bisa jadi anggota dewan ini gimana? Bisa terjun ke politik? Iya, iya. Saya itu mengakhiri karir jurnalis ya, profesional ya maksudnya, tahun 2014 kalau nggak salah, 14. Saat Pak Jokowi pertama terpilih sebagai presiden. Saya mengundurkan diri dari Indopos itu karena saya tidak begitu sepaham dengan Pemret Indopos yang saat itu menjadi staf khususnya Menteri Pariwisata, Pak Yahya, Arif Yahya. Itu saya kurang merasa, ini aja mengibaratkan kalau saya misalkan harus ditaruh di liputan di kementerian itu, kemudian ada masalah, boleh nggak saya mengkritis itu ketika ada Pemret saya di situ. Nah itu akhirnya saya putuskan resign 2014 itu. 2014 saya sempat ikut bantu teman-teman anggota DPR RI dari fraksi PKB sampai dengan saya itu diberikan ini suruh mengelola sama sekarang menjadi orang penting di Indonesia, Pak Sumi Dasko Ahmad, suruh mengelola apa? Website portal media yang diperuntukkan untuk Komisi 3 waktu itu. Namanya kabar3.com. Oh, kabar3 ya. Kabar3.com. Saya suruh ngelola itu, tenar juga itu. Menjadi pemretnya di situ. Kemudian saya meng-hire beberapa teman-teman yang purna juga dari Indopos dan sebagainya, saya taruh di situ. 2017 sebelum 2017, pertengahan 2016 itu saya diminta untuk membantu Pak Imam Nahrawi, Mas Imam Nahrawi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, menjadi asisten staf khususnya beliau. Itu karena beliau ini adalah senior saya, akhirnya saya iakan untuk membantu beliau. Selain senior, Pak Imam ini istrinya itu satu desa dengan saya. Oh, pantas. Bahkan mertuanya Pak Imam ini adalah kepala sekolah yang di Minu tadi itu. Kepala sekolah. Jadi saya takdim karena takdim aja, kemudian bantu Pak Imam di situ. Nah, akhirnya karena double job gitu kan. Di Kabar3 iya, bantu Menpora iya, akhirnya saya disuruh memutuskan untuk memilih. Pilih yang mana? Nah, memilih fokus di Menpora ataukah ikut Pak Sumi Dasko. Waktu itu. Akhirnya saya dengan berat hati dan terpaksa menyampaikan ke Pak Dasko memilih di Menpora. Meskipun lo mau jadi apa di sana? Pesannya beliau. Saya masih ingat betul gitu. Tapi sekarang masih komunikasi sama Mas Dasko? Pak Dasko ya sekali-sekali saya WA, kemudian beliau terima kasih, misalkan beliau waktu ulang tahun, selamat ulang tahun. Saya manggilnya komandan. Komandan selamat ulang tahun. Wah, terima kasih. Itu waktu saya jadi terpilih sebagai anggota dewan di sini pun beliau juga mengucapkan selamat. Selamat karena dekat ya komunikasinya dengan Pak Dasko. Nah, 2018 saya diminta untuk membantu Kiai Ma'ruf Amin.
optimasi media center pemenangan Jokowi Kiai Ma'ruf waktu itu. Itu sampai ya menang ya, menang itu. Kemudian saya menjadi asisten staf khusus di Wapres, kalau nggak salah 2022 akhir. Kemudian saya jadi asisten staf khusus ya di Wapres itu 2021 Bang Doni. 2022 akhir itu saya menunggu dawuh itu tahu? Dawuh itu perintah, perintahnya Kiai. Iya. Kita menunggu dawuhnya Kiai Ma'ruf, perintah saya harus bantu siapa ini di Pilpres supaya peluang-peluang untuk bisa membantu pemerintah lah di pusat itu terjaga gitu. Tapi sampai dengan 2023 kok nggak ada perintah, berarti ini harus mencari jalan keluar sendiri. Nah, teman-teman saya yang ikut Kiai Ma'ruf pun sama, membuat exit plan sendiri. Ada yang jadi pengusaha, ada yang nyalon di PRRI. Nah, pilihan saya kemarin nyalon di PRD. Saya sempat menjatuhkan pilihan ingin menyalonkan diri ke calon dewan ya di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Kenapa Mas saya pilih itu? Karena bacaan awam saya untuk nyalek sebagai anggota DPRD itu harus punya tiga modal. Apa tuh? Modal sosial, kemudian modal kapital, satunya ya modal popularitas ya. Nah, di Kabupaten Blitar itu ada semuanya mungkin ya. Saya punya modal sosial karena istri saya keluarga besar yang ada di Blitar, kemudian kapital juga ada. Nah, popularitas ini sangat mudah akan saya bangun karena di situ dapilnya senior saya Ibu Anggia Ermarini di situ. Akhirnya saya berpikir, nanti akan mudah membangun popularitas ketika nempel terus dengan Bu Anggi, Mbak Anggi. Tapi di akhir, karena saya ini komunikasinya dengan putranya Pak Wapres ya, putranya Kiai Ma'ruf, namanya Gus Sauki Ma'ruf Amin. Saya di kantor kemudian ditanya sama Gus Sauki, Mas katanya mau nyalek. Oh iya Gus, nyalek di mana? Saya pilih di Blitar aja Gus, soalnya ya tadi seperti yang saya ceritakan tadi itu. Ada keluarga besar apa? Mas, ini tahun terakhirnya Abah. Biar fokus, nyaleknya jangan jauh-jauh deh. Begitu. Pesannya beliau, Gus Sauki. Gus, intinya ini saya boleh nyalek atau tidak? Boleh, tapi jangan jauh-jauh. Biar Mas tetap bisa maksimal bekerja bantu Abah. Abah di Setapres maksudnya di Wapres. Mas tinggal di mana? Saya tinggal di Depok, Gus. Ya udah nyalek di Depok. Suruh nyalek di Depok, Pak. Dalam bayang saya loh. Oh, gitu ceritanya. Nah, Depok ini kan sudah mendunia mungkin ya. Kalau basisnya teman-teman PKS, kemudian orang NU-nya sedikit dan sebagainya. Kalau di Blitar kan saya ingin mengoptimasi jaringan Nahdliyin itu kan, NU. Sebentar. Tribuners, Masis ini baru di Kota Depok dan baru mencalonkan menjadi anggota legislatif itu pertama kali ya di Depok. Kemudian saya bocorin nih. Nomor urutnya nomor urut 4. Kemudian di dapil neraka. Tapi lolos. Nah, bisa diceritakan tuh. Ya, karena ini perintah dan saya meyakini ini keberkahan ya, keberkahan perintahnya Gus Sauki tadi itu nyalek di Depok. Masih ada peluang secerca harapan untuk jadi anggota dewan itu, akhirnya saya putuskan nyalek di Depok. Nah, ini bergulat lagi. Saya itu banyak kenal atau senior-senior saya lah di Partai Kebangkitan Bangsa ini menjadi orang penting di partai ini. Misalkan Sekjen DPP saat ini, itu senior saya. Di organisasi, kemudian sama-sama kuliah di Malang, PMII. Nah, PMII. Kemudian Mbak Anggi tadi itu 2 periode jadi anggota dewan, sekarang ketua Komisi 6. Kemudian ada Mbak Lulu Nur Hamidah yang kemarin nyalon gubernur di Jawa Timur. Kemudian banyaklah ya senior-senior saya yang semestinya saya dapat privilege, bayangan saya itu nyalek di Depok ini. Luar biasa. Ketika saya nyalon daftar,
disuruh daftar lah sama ketua DPC itu, saya dikasih nomor 4. Nomor 4. Saya lobby dengan berbagai cara. Semampu saya lah ya, terkait dengan urusan lobby itu. Saya dekati ketua DPC ini, saya dekati satu daerah, primodalitas ya, primodalitas, karena dia dari Mojokerto, Jawa Timur, PMI juga, saya dekatin. Ketua saya ini dari Jawa Timur juga ketua. Terus ketua PMI, saya PMI, saya sampai pengurus PB gitu kan. Terus apalagi ketua DPC, saya pengurusnya ketua, wakil ketua saya ini. Masa nomor 4 ketua? Saya lobby berbagai cara itu, pakai orang malahan, pakai orang untuk ngelobi ketua ini. Tetap saja ketua itu kekeh, tetap nomor 4 Pak Sis. Nggak ada takutnya kalau saya itu punya senior itu ya. Tapi ini Mas Doni, saya yakini bahwa kecanggihan ketua DPC PKB dalam menata untuk mengoptimalkan dapat kursi, dapat kursi sesuai dengan target, meskipun nggak sesuai dengan target ya. Kenapa? Saya itu dikasih nomor 4, kemudian di dapil neraka tadi itu. Kenapa dapil neraka? Di situ ada Pak Bobi Suemi yang sudah hampir pasti legend kan. Kemudian banyak politisi-politisi senior yang ada di sana. Ini kemudian juga suaranya gila-gilaan pada waktu itu. Tetap saya ditaruh di situ. Saya belakangan baru tahu ini. Kalau misalkan Pak Ses dikasih nomor 1 di dapil itu, maka yang nomor berikutnya ini tidak bekerja maksimal. Nah, dengan saya ditaruh nomor 4, ini kerja keras berarti ya. Nah, itu yang saya lakukan kemarin Pak Doni. Jadi memang orangnya penuh kerja keras, tantangan nih. Tantangan ya. Jadi udah nggak aneh kalau di Babatutan tuh udah nggak aneh mungkin. Iya. Nah, terus kita tanya nih, mungkinkah ada ketika di momen-momen penting itu dari jurnalis ke dewan, jalur politik, dari dari staf, wakil asisten staf, dari anggota dewan, itu ada pertimbangan-pertimbangan dari orang tua nggak? Ada saran dari orang tua nggak? Tidak. Kalau mungkin ibu mungkin. Terutama di menjadi anggota dewan ini. Ya meskipun langkah awal untuk mau mencalonkan anggota dewan itu ada 2 sebetulnya Mas. Restunya itu. Orang tua sama istri. Sama istri. Kalau yang sudah beristri ya, kalau yang punya istri, restunya itu. Nah, saya tidak punya kesempatan atau kesempatan saya hilang untuk minta restu ke orang tua, terutama ibu itu, karena 2019 waktu COVID? Belum, sebelum COVID. Setelah pengumuman bahwa Jokowi Maruf Amin ini menang. Menang, saya bikin acara di Surabaya, di PWNU Surabaya, kemudian dikabari sama adik saya bahwa ibu sakit. Ibu sakit. Sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, ya kritis lah waktu itu ya. Kemudian ibu sempat nanya, kamu kerja apa nanti? Dengan bahasa Jawa ya, dengan bahasa Jawa. Awakmu kerja apa? Nah, kayak gitulah. Kamu kerja apa? Sudahlah Bu, Ibu tenang saja, nggak usah dipikirin. Saya insya Allah kerja di Istana Wapres. Meskipun nggak ada SK itu, nggak ada bayangan ke sana itu, bener, nggak ada bayangan ke sana saya itu. Kerja di, nah itu terjawab setelah Ibu meninggal, terjawab di akhir 2021 itu. Saya dapat SK dari Setwapres untuk membantu sebagai asisten staf khusus Wapres. Saya masih ingat staf khususnya waktu itu Pak Gatot Priyo Utomo. Gitu. Doa orang tua tuh. Doa orang tua. Nah, kalau restu itu waktu nyalek akhirnya restunya ke istri ini. Istri saja, kemudian sama mertua yang ada di Blitar. Berarti orang tua dua-duanya udah nggak ada ya? Di Sidoarjo Bapak masih ada. Bapak masih ada. Tapi Bapak waktu itu ada restu juga? Ada. Bapak ini kan bukan orang politik ya, bukan orang politik. Kemudian selalu memberikan keleluasaan kepada anak-anaknya untuk memilih jalannya masing-masing. Kakak saya itu jadi pengusaha, kemudian ya saya kemarin ya jadi wartawan, kemudian jadi staf khusus dan sebagainya. Adik saya yang di bawah itu jadi pegawai pabrik, kemudian yang satunya jadi pegawai BNI, yang bawah perawat atau bidan. Bidan. Jadi beri keleluasaan. Keleluasaan itu, jadi bapaknya terserah aja.
Cuman pada waktu itu saya sempat membujuk Bapak. Bapak ini kan peternak domba. Peternak domba. Ada domba besar kesayangan dia. Saya tantangin Bapak, Pak, kalau saya jadi anggota dewan, domba ini berani nggak nadarkan untuk disembelih? Iya, nggak apa-apa, kalau jadi ya. Tapi Bapak tahu kualitas saya itu bagaimana, petarung itu. Iya. Petarung itu tahu. Street fighter. Luar biasa. Tribuners, demikian bincang-bincang santai kita bersama Mas Siswanto. Jangan kemana-mana, tetap di Depok Hari Ini.